محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Ampun tipayun agar sami-sami manjatkeun puja salat puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Karena alhamdulillah dina ieu saat urang sadayana masih dipaparin kasempatan ku Allah kangge ngalaksanakeun rutinan ahad subuh. Mudah-mudahan Allah maparin ka istiqomahan kangge urang sadaya. Urang sadayana insyaallah kenging rahmat sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat miwah salam mugia tetap dilungsurkeun, dikucurkeun, dikocorkeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Habibuna Nabiullah Nabiyuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sadayana, para bapak, ibu, anak pribadi sedaya hormat sareng dimuliakeun ku Allah. Sebatas biasa sadaya kawitan urang istighfar ka Allah 100 lihat dikawitan ku sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim, 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 Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu 'ala Muhammad 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 sallallahu 'ala Muhammad
Dan rahmatku, kata Allah, luas meliputi segala sesuatu. Karena sangat luas meliputi segala sesuatu, sehingga si iblis merasa nanti di akhiratnya dia akan mendapatkan rahmat Allah. Sehingga dia berkata kepada Allah, ya Allah, aku ini sesuatu ya Allah, sehingga
engkau mengatakan bahwa rahmatmu meliputi segala sesuatu. Aku ini sesuatu, berarti aku akan dapat, gitu kata si iblis kepada Allah. Kemudian orang-orang Yahudi Nasrani pun mengatakan demikian. Ya Allah, aku ini sesuatu itu, sehingga rahmatmu meliputi segala sesuatu, yang akulah itu sesuatu. Kemudian Allah mengatakan, fasa'atuha lilladzina yattaquna wa yu'tuz zakat. Aku tetapkan rahmatku itu, kata Allah, bagi orang-orang yang bertakwa dan yang mengeluarkan zakat. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah. Sehingga mendengar ini, kemudian iblis mengatakan, ya, aku berputus asa. Kenapa? Karena aku tidak termasuk apa yang disebutkan oleh Allah. Aku dulu pernah membangkang Allah ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam. Aku tidak mau, sehingga si iblis akhirnya berputus asa. Tinggal orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, ya Allah, aku bertakwa kepadamu, aku mengikuti petunjukmu, aku percaya dengan ayat-ayatmu, aku percaya kepada Taurat, aku percaya kepada Injil. Berarti aku dapat sesuatu, dapat rahmatmu ya Allah ketika nanti di akhirat itu. Kemudian Allah melanjutkan di dalam ini bahwa alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Allah kemudian mengatakan, mereka lah yang mendapatkan rahmat adalah orang-orang yang ikut kepada Rasul Nabi yang ummi. Siapa Nabi yang ummi itu? Yakni alladzina yusaddiquna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu yang ikut kepada Nabi terakhir, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan engkau tidak mengakuinya, begitu. Sehingga orang Yahudi dan orang Nasrani pun berkata, aku berputus asa kalau seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu semuanya, rahmat Allah meluas, sangat luas, meliputi segala sesuatu. Nah, baru sampai sana. Kita lanjut. Qala al-faqih hadasna, menceritakan kepadaku Khalil bin Ahmad, yang menceritakan kepadanya Abu Bakar Siraj, yang menceritakan kepadanya Abdullah bin Hikam, yang menceritakan kepadanya Muawiyah bin Hisham dari Sufyan, dari Faras bin Yahya, dari Atiyah, dari Abi Sa'id Al-Khudari radhiyallahu ta'ala anhu, dari an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, laqad dakhala rajulul jannah wa amila khairan. Nanti itu diceritakan ada seseorang laki-laki yang masuk ke surga, ma amila khairan, tidak banyak amal baiknya. Ada orang masuk surga tapi tidak banyak amal baiknya. Qad qala li ahli hina hadratil maut, idza ana mittu fahrikuni binnar. Dia itu waktu hadratil maut, waktu dia akan meninggal, waktu sakaratil maut, dia mengatakan kepada ahlinya, yaitu kepada keluarganya, idza ana mittu, jikalau aku mati, katanya,
Fahrikuni binnar, bakarlah aku dengan api. Jadi ini mah wasiatnya aneh. Bakarlah aku nanti kalau aku sudah meninggal. Kurang mantul, yang dikurang-kurang di itu. Gitu. Bakarlah aku dengan api. Kemudian abunya bagi dua, setengahnya nisfi bil bahri, ditaburkan di lautan, kemudian setengahnya lagi wa nisfi bil barri, di daratan ditaburkan. Falamma ma tafa'alu dzalika fa'amara Allah ta'ala barra wal bahru fajama'ahu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirnya itu kemudian mengumpulkan abu-abu yang ditaburkan itu. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kemudian ditanyalah orang ini, kenapa engkau melakukan itu semua? Orang ini kemudian berkata, ya Allah, aku sangat takut kepadamu, sehingga aku takut bertemu dengan. Ini baunya bau khauf, bau ketakutan. Sehingga Allah kemudian mengatakan, qala akhafatika, aku telah mengampunimu karena rasa takut. Begitu. Nah, ini Bapak Ibu semua, jangan diikuti juga dan takut orang bohong. Siun tadi ngalisa gitu. Nah, ini artinya bahwa sebetulnya kehidupan di dunia ini tidak hanya bergantung dengan amal, tetapi lebih jauh lagi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Makanya ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negeri, segala sesuatunya atas rahmat Allah. Kalau hitung-hitungan pahala, hitung-hitungan dengan seperti itu, kita capek kayak berdagang. Kalau mau beramal ditulis dulu, pahala sebarang. Begitu, gitu ya. Nah, ini diceritakan juga di dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti di sini ada riwayatnya begitu. Tapi di sebelumnya itu ini diceritakan dari para sahabat mengatakan ini. Qala ibtala'a alaina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika sahabat itu sedang berkumpul. Kemudian datanglah kepada kami, kata sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang kami ketika berkumpul. Wa nahnu nadhhaku. Dan waktu itu, kata sahabat itu, kami itu sedang bercanda sampai tertawa terbahak-bahak. Tertawanya itu lepas gitu ya. Begitu gitu ya. Kalau lagi bercanda itu tertawa. Faqala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atadhakuna wan naru waraikum wallahi la arakum. Ini kata Nabi, tegas sekali. Nabi mengatakan, kenapa engkau tertawa terbahak-bahak sedangkan api neraka ada di belakangmu? Maksudnya menipu enak itu sebenarnya. Tidak ingatkah dengan ancaman api neraka? Itu kata Nabi. La arakum, aku tidak suka, kata Nabi begitu. Akhirnya bagaimana? Kemudian Nabi adbaro, kemudian Nabi pergi meninggalkan majelis itu, meninggalkan orang yang terbahak-bahak itu. Nabi pergi. Tetapi selang beberapa menit, beberapa detik ini diceritakan, thumma raja'a ilaina al-qahqara. Nabi kembali lagi, tetapi dengan berjalannya mundur. Jadi kalau orang pergi, balik lagi kan nggak muter, tapi
Karena disebutnya di sini kakak. Wa qala ja'a Jibril alaihi salam. Kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat yang sedang terbahak-bahak itu, barusan telah datang Jibril kepadaku. Kata Nabi, wa qala innallaha ta'ala yaqulu lam taqti bari min rahmati. Kemudian Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah berputus asa daripada rahmatku. Anal ghafurur rahim, bahwa sesungguhnya aku ini maha pengampun, kata Allah. Inilah salah satunya dalil kalau bercanda boleh bertawa gitu. Boleh tertawa, boleh terbahak-bahak, asalkan jangan keterlaluan juga, begitu ya. Dan inilah dalil kalau bagi saya seperti acara maulid, begitu ya. Kalau diselingi dengan humor, diselingi dengan senyum, tertawa, itu boleh, gitu ya. Tetapi kalau terus-terusan tertawa begitu ya, itu malu kita dengan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah pun mau pergi begitu. Tetapi ada juga dari sudut pandang bahwa maulid itu harus bahagia, harus tertawa terus, sehingga ada berbalik yang terus dengan bercanda seperti itu, ngambilnya dari kebahagiaan begitu. Itu sudut pandang. Tapi bagi saya malu rasanya kalau umpamanya di maulid terus-terusan, kalau sekali-sekali boleh gitu ya, untuk menghibur begitu. Ini hadisnya begitu ya. Ini cerita dari para sahabat. Oleh karenanya Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya insyaallah kelak di akhir. Amin ya Allah. Nah, berhubung tadi dengan pernyataan bahwa sebetulnya kita tidak tergantung dengan amal, yang menentukan adalah rahmat Allah. Ini ada sebuah kisah yang sering diulang-ulang oleh para balik biasa, dan kita pun sudah mengerti. Ternyata adanya di kitab ini, begitu ya, bahwa diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ta'ala la yata'ajjamu dambun 'abdihi ayyaghfirah. Allah itu tidak susah untuk mengampuni hambanya dari dosa-dosa. Ini diceritakan rajulun biman kana qablakum qatla ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha qablakum qatala tis'ata wa tis'ina nafsan. Ini yang diceritakan bahwa ada seseorang dulu sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah membunuh 99 nyawa, 99 orang. Ternyata ada di kitab ini gitu ya, yang sering kita dengar. Kita baca redaksinya yang aslinya seperti apa. Summa atarohiban. Kemudian yang membunuh 99 orang ini kemudian datang ke seorang rahib. Zaman dulu namanya rahib. Rahib itu pemuka agama, begitu ya. Faqala inni qataltu mi'ata nafsa. Dia mengatakan inni qataltu tis'ata wa tis'ina. Aku ini wahai rahib telah membunuh 99 nyawa. Fahal tajidu li min taubatin? Apakah aku ada kesempatan untuk bertaubat? Begitu pertanyaan. Faqala, kemudian rahib ini menjawab, la laqad asrafta. Tidak, engkau sudah keterlaluan. 99 itu dibunuh. Engkau keterlaluan, begitu kata si rahib itu. Dikatakan demikian, faqoma ilaihi faqataltuhu. Ini orang yang sudah membunuh 99 orang ini mendengar rahib mengatakan itu, naik darahnya.
langsung berdiri, langsung ambil pedang, fakotal tubuh, maka si rahimnya kemudian dibunuh yang ke-100-nya, digenapkan gitu. Tanggunglah jadi 100 gitu. Fakotal tubuh, kemudian membunuh sampai 100. Thumma atarohiban akhar, kemudian dia pergi lagi, reksa kali deui neangan rahim pemuka Adam. Mau sekali lagi, kalau ini nggak bisa juga ya udah. Datang lagi ke rahim yang satu, faqala ini qataltu mi'atu nafs. Wahai rahim, aku ini telah membunuh 100, barusan yang ke-100. Fahal tajidu li min taubah, apakah aku ada kesempatan untuk bertaubat? Faqala wa ma adra walakin hahuna qaryatan ihdahuma yuqalu lahu Basra wal akhar yuqalu lahu Kafrah. Kata si rahim ini, wahai orang yang telah membunuh 100 orang, aku tidak tahu apakah taubatmu diterima atau tidak. Tetapi yang aku tahu adalah rahmat Allah itu sangatlah luas. Sekarang engkau tinggal pergi saja ke suatu tempat, karena di sini ada 2 qaryah, 2 desa. Satu namanya desa Basro, dan yang satunya lagi namanya desa Kafrah. Desa Basro di dalamnya itu banyak, semua orangnya itu taat kepada Allah, ahli ibadah. Sedangkan desa Kafrah di dalamnya orang-orang yang selalu maksiat kepada Allah. Tinggal kau pilih mau kemana, begitu. Akhirnya si orang ini pergilah kemana, mau ke Basra, yaitu ke tempat orang-orang yang ahli ibadah. Tetapi di perjalanan, orang yang telah membunuh ini dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meninggal, wafat di perjalanan itu. Setelah di perjalanan itu ini diceritakan, ini malaikat bingung. Malaikat bingung, ini mau dibawanya kemana? Ini diceritakannya di situ begitu ya. Malaikat bingung, ini malaikat rahmat dengan malaikat azab ini berebut. Ini orang nih bagian saya. Kata malaikat azab, ini bagianku karena sudah membunuh 100 orang. Kemudian mengadu kepada Allah, ini harus bagaimana? Kemudian Allah mengatakan, hitunglah jaraknya dia dengan 2 desa itu, desa Kafrah dengan desa Basra. Lebih dekat ke mana? Kalau lebih dekat ke Basra, yaitu orang-orang yang ahli ibadah, yang selalu taat kepada Allah, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Tapi kalau dia masih lebih dekat ke Kafrah, maka masukkan dia ke neraka. Setelah dihitung oleh malaikat, ternyata bedanya sejengkal, bedanya sejengkal antara 2 desa itu. Lebih dekat ke desa Basra, sehingga orang ini kemudian dibawa oleh malaikat rahmat. Kalau melihat seperti ini, berarti masuk surga itu bukan karena amal sebetulnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Nah, upamitos ieu makanan minum orang salama ieu teh hitung-hitungan we. Mudah-mudahan salit-alit kita mengubah bahwa sebetulnya apa yang kita lakukan itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, para ulama mengatakan bahwa yang tertinggi itu adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa? Karena kita sholat pun digerakkan oleh siapa? Allah. Kita puasa pun digerakkan, dikuatkan oleh siapa?
Allah juga gitu. Maka tidak ada daya dan upaya, berarti tujuan kita adalah rahmat Allah. Jadi balik lagi ke Allah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara innama azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Hanya dosa syirik yang tidak diampuni oleh Allah. Dosa-dosa yang lainnya itu Allah insya Allah ampuni, asalkan kita bertaubatnya taubatan nasuha, bertaubat yang benar-benar kepada Allah, bukan taubat sambal ya, tapi taubat yang benar-benar. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Jikalau engkau dolim kepada dirimu sendiri, kepada orang lain, maka Allah insya Allah ampuni, asalkan apa? Engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan kabira. Di ayat yang lain, sawal yajlimu nafsahu thumma yaghfirullahu yajidallaha ghafurar rahim. Ayat-ayat ini semua menceritakan bahwa Allah mengampuni segala dosa-dosa apapun itu, terkecuali dosa syirik. Satu dosa Allah tidak akan ampuni, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah diceritakan juga di sini, faqala kharaja min indi, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, diceritakan kepadaku bahwa Jibril alaihi salatu wassalam, beliau menceritakan kepada Nabi bahwa dahulu ada seseorang hamba Allah yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Ternyata di sini juga sumbernya yang kita dengar. Dia beribadah 500 tahun. Kemudian dia itu berada di antara dua gunung. Di gunung yang tidak ada orang, dia sendiri 500 tahun di sana beribadah kepada Allah, siang malam terus beribadah. Siangnya dia berpuasa, malam-malamnya dia terus beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Di sana itu, di bawah kaki gunung itu ada mata air yang mengalir. Kemudian ada sebuah pohon yang namanya pohon rumman. Rumman itu pohon delima, gitu ya. Makanan rumman itu delima, ya. Kemudian si ahli ibadah itu selama 500 tahun itu tiap sore turun ke bawah untuk berwudu, ngambil petik delima untuk berbuka makan. Selama 500 tahun seperti itu. Tidak pernah dia melihat HP, belum ada ya. Tidak pernah dia melihat hal-hal yang aneh-aneh. Dan kita apapun aneh, harus dibuka. Walaupun di HP orang tarik ninggal ceramah, ayawe iklan-iklan alarane. Jadi mata kita itu selalu gitu ya, susah untuk menjaganya, gitu ya. Ini manusia ini ahli ibadah 500 tahun matanya terjaga begitu, sampai suatu ketika nanti di akhirat dikatakan udkhulu abdil jannah birahmati, kepada malaikat diceritakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan udkhulu, masukkan abdiku ini yang 500 tahun sudah beribadah kepadamu,
kepada orang ini, masukkan ke surga birahmati, dengan rahmatku, kata Allah. Fayaqulu, maka orang yang beribadah ini, abdi ini mengatakan, bal bi amali, enggak ya Allah, tapi bi amali, aku ingin masuk surga dengan amalku. Kata si orang ahli ibadah ini, tidak ya Allah, aku ingin masuk surga bi amali, dengan amalku yang 500 tahun itu. Luar biasa. Kemudian fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, oleh karena itu malaikat, silakan timbang mana yang lebih besar, amalnya 500 tahun, ataukah coba timbang dengan rahmatku yang aku beri hanya untuk matanya saja. Begitu. Matanya kemudian ditimbang, belum telinga, cuma matanya saja. Kemudian ditimbanglah rahmat Allah yang mata itu selama 500 tahun dengan dia beribadah selama 500 tahun itu. Ketika ditimbang, ternyata lebih berat, lebih besar rahmat Allah yang Allah beri kepada matanya. Begitu. Itu karek matanya. Cara sanis 500 tahun. Karena lebih berat itu, kemudian Allah mengatakan, masukkan dia ke neraka. Wah, pas sudah dikitukan, alimnya masuk neraka. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, birahmatika, aku ingin masuk surga dengan rahmatmu ya Allah. Karena seperti itu, kemudian Allah mengatakan, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Begitu. Jadi sebetulnya Bapak Ibu semuanya, bahwa kita hidup, kita mati, apapun itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatunya atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini dikatakan, innamal asya birahmatillah, sesungguhnya segala sesuatu itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak Ibu semuanya, diceritakan bahwa orang yang maksiat tetapi berharap rahmat Allah, ampunan Allah, itu lebih dekat dengan Allah daripada ahli ibadah yang selalu memutuskan rahmat Allah. Ini kata-katanya saya ulangi ini supaya apa? Supaya paham. Saya ulangi pelan-pelan diceritakan Bapak Ibu. Orang yang maksiat selalu maksiat. Orang yang maksiat tetapi hatinya merindukan rahmat Allah, menginginkan ampunan Allah, itu sebetulnya lebih dekat dengan Allah daripada orang ahli ibadah yang selalu memutuskan rahmat Allah. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Begini, ayah datang ke Ustaz untuk pilih gitu, dokter Ustaz. Ustaz, abdi teh ngalaksanakeun salat kieu cek Ustaz, haram, neraka. Memutuskan rahmat Allah begitu. Ahli ibadah, ahli agama yang selalu memutuskan rahmat Allah itu lebih jauh daripada ahli maksiat yang selalu menginginkan rahmat Allah begitu. Sehingga Allah tidak suka kepada orang yang selalu memutuskan rahmat Allah. Artinya gini, ada yang mau tobat, wah nggak bisa. Kayak seperti tadi si rahib yang pertama, tidak bisa. Atau zaman sekarang itu begini, zaman sekarang kita sholat beda aja. Wah, ini calon ahli neraka ini, belum apa-apa udah neraka gitu.
Jadi yang dipikirkan itu neraka gitu ya. Sedangkan yang paling banyak, yang paling besar adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok aya wanitanya, sok besan nyari sholat sehari, haram, neraka, awas masuk neraka. Nah yang seperti itu, ternyata Allah tidak menyukai yang seperti itu. Mudah-mudahan kita makin dewasa di dalam menyikapi beragama ini, santai saja, tidak apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena maksiat kita masih bisa bertobat kepada Allah. Tapi yang benar-benar ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata itu lebih dekat dengan Allah daripada orang-orang yang tahu, yang ahli ibadah, tapi selalu memutuskan rahmat Allah begitu. Selalu kepada orang lain itu seolah-olah rahmat Allah itu jauh begitu. Jadi belum apa-apa udah mengklaim bahwa itu neraka, itu bid'ah, itu apa begitu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu lagi ada sebuah cerita. Ini turun-temurun sebetulnya. Dulu pernah mendengar cerita ini tentang rahmat Allah ini, gitu ya. Tetapi kemarin pas saya lihat di YouTube gitu, ternyata ada yang menceritakan, jadi teringat lagi. Jadi mau ingat kita ceritakan, mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang mendengar. Nah, Bapak Ibu semuanya, diceritakan sebuah kisah. Ini benar-benar kejadian gitu ya. Ada seseorang laki-laki, seorang laki-laki ini mempunyai badan yang kurang bagus, kemudian mukanya juga kurang bagus. Ya bahasa kita jelek lah gitu. Mukanya kurang bagus begitu ya. Dia sudah berumur sehingga dia mengatakan, aku mah nggak punya jodoh, mana mau ada yang sama saya kayak begini. Karena saya itu hitam, kecil, kemudian apa gitu, mulai berputus asa dengan rahmat Allah gitu. Akhirnya bagusnya itu dia itu bertanya kepada orang yang mengerti, dengan datang kepada seorang ulama, seorang ustadz mungkin sekarang yang bijak, kemudian datang kepada dia, wahai ulama, wahai orang yang mengerti, aku ingin bicara dengan apa yang ingin kau bicarakan. Aku ini udah berumur tapi nggak punya jodoh gitu. Terus Maria itu tadi ibu, terus HRC itu lagi terus hampir 40 tahun gitu. Sami abi oge nikahnya 30 tahun teraku, 30 tahun megade jodoh. Nah iya terus 40 tahunan lah, cenah aku teh hoyong gak jodoh. Abdi tetes mulai putus asa. Apa yang disampaikan oleh orang yang mengerti, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu sangat luas. Silakan engkau tiap malam untuk bangun dan memohon kepada Allah, berikan petunjuk. Silakan. Akhirnya orang ini yang mencari jodoh ini, laki-laki ini, selama 40 hari 40 malam berseru kepada Allah gitu ya, memohon petunjuk kepada Allah, mohon petunjuk. Akhirnya dia dipertemukan dengan seorang perempuannya cantik, sangat cantik, jauh beda gitu ya antara laki-lakinya. Kalau bahasa sekarang nggak cocok gitu. Pantas ya. Ini si laki-laki ini kemudian balik lagi ke seorang yang mengerti itu, ke seorang ulama ini, mengatakan, wahai ulama, aku mengerti engkau telah menyuruh aku untuk 40 hari 40 malam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan petunjuk. Aku dapat petunjuk. Apa petunjuknya? Ketemu dengan seorang perempuan yang cantik. Siapa? Namanya Fatimah. Namanya itu Fatimah. Kemudian si orang yang mengerti ini berkata, wah ini kelas berat ini.
yang ininya jauh, yang ini jauh gitu. Dari kutub ke kutub gitu, nggak cocok gitu ya, nggak cocok. Kata yang mengerti, orang mengerti ini, oh tambah lagi 40 hari gitu, minta tolong lagi kepada Allah supaya apa? Ya mintalah engkau dijodohkan dengan orang itu. Akhirnya 40 hari, 40 malam dia meminta juga kepada Allah tiap malam, ya Allah, aku ingin Fatimah itu jodohku ya Allah. Wah langsung gitu bahasanya. Sama seperti Abu Nawas dulu ketika meminta kepada Allah. Ibaratnya begini, ya Allah jodohkan aku dengan si Fatimah itu ya Allah. Kalau bukan jodohku ya Allah, tolong jodohkan aku ya Allah. Maksa. Terus ada kata-katanya juga, ya Allah, kalau Fatimah itu jodohnya orang lain, semoga orang lain itu aku ya Allah. Maksa gitu. Terus selama 40 hari begitu. Ini diceritakan turun-temurun, saya ingat zaman dulu gitu, mumpung ingat sekarang. Nah, ya Allah, selama 40 hari, pas beres 40 hari, datang lagi kemana? Ke orang yang mengerti itu, ke ulama itu. Wahai ulama, aku sudah 40 hari, sekarang harus bagaimana? Kata ulama ini, apakah engkau sudah tahu rumahnya? Sudah datang ke rumahnya? Belum. Sudah. Datang kalau keduanya gentle gitu. Datang ke rumahnya. Akhirnya pergilah si laki-laki ini ke rumahnya. Pas di rumahnya ternyata ada ibunya, ada anaknya Fatimah. Ternyata ibunya itu janda. Jadi single parent begitu ya. Akhirnya setelah itu, oh begitu. Akhirnya datang, setelah itu balik lagi ke orang yang memberi nasihat lagi ke ulama itu. Wahai ulama, aku udah datang ke sana. Ternyata dia itu single parent. Dia itu anak yatim gitu ya, sehingga dia hanya berdua saja dengan ibunya di rumahnya. Apa yang harus aku lakukan? Kata yang memberikan nasihat itu, tambah lagi 40 hari. Minta lagi sama Allah 40 hari. Tetapi ingat, engkau tiap hari bawa ke rumahnya itu sekresek martabak lah mungkin. Silaturahmi datang bawa martabak mungkin. Bahasa sekarang martabak gitu ya. Bahwa makanya ibu kalau ada yang bawa martabak ke rumah ada sesuatu gitu. Ada sesuatu. Nah, selama 40 hari begitu memohon kepada Allah tiap hari bawa martabak begitu terus gitu. Akhirnya setelah 40 hari datang lagi ke ulama itu, dan ulama tempat panarosannya ditaruh kan ulama. Wahai ulama, aku sudah 40 hari, udah 40 bungkus martabak. Udah 40 bungkus gitu. Apa yang harus aku lakukan? Kamu udah ngomong belum? Belum ngomong. 40 hari itu cuma ngasih buku, belum ngomong apa-apa. Ya aturan apalin itu mah ngomong setelahnya. Oh gitu ya. Malamnya dia berdoa kepada Allah, berdoa terus hampir semalaman. Akhirnya ketiduran dia itu ya, setelah subuh itu ketiduran. Pas ketiduran, pas bangun itu udah agak siang, terlambat. Biasanya Fatimah itu suka pergi pagi-pagi, jam 9 itu ibaratnya sudah pergi. Ini udah jam 10, aduh gimana? Ya gak apa-apa lah, berangkat. Pas berangkat, benar Fatimahnya sudah tidak ada, yang ada hanya ibunya. Nah, ngobrol sama ibunya, wahai ibunda, aku ini punya niat sebetulnya. Apa niatmu? Niatku ingin melamar. Kata ibunya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata si pemuda ini, aku ingin melamar anakku Fatimah. Ibunya, innalillahi. Nangislah, kemudian si ibunya ini menangis. Kenapa
menangis, lama-lama menangis. Kemudian si pemuda ini bertanya, wahai ibunda, kenapa menangis? Wahai pemuda, tahukah engkau ketika pertama kali engkau datang ke sini, aku berharap aku yang dipinang oleh engkau. Jadi dari awal sudah ditungguin begitu, sudah ditungguin. Akhirnya bagaimana? Si pemuda ini bingung. Setelah itu pulang ke rumah, kemudian dia bertanya dan mohon kepada Allah, ya Allah, aku apakah salah doa? Ya Allah, doa aku pinginnya Fatimah bukan ibunya, ya Allah. Akhirnya besoknya datang lagi ke ulama. Waduh, ini bolak-balik datang lagi ke ulama. Bisa dikatakan begini, wahai ulama, aku ini sudah mengikuti petunjukmu, sudah mengikuti apa yang engkau sarankan. Tapi kenapa aku ini diterimanya oleh ibunya? Kemudian si ulama ini mengatakan, ya udah, kami itu harus bersyukur. Kami ini harus berprasangka baik kepada Allah. Bersyukurlah. Kalau umpamanya anaknya nggak bisa, ya rumah ibunya. Disarankan gitu. Akhirnya dia itu berpikir malam-malam. Akhirnya diambillah kesimpulan. Ya udah, daripada nggak dapat, udah aja ibunya saja. Akhirnya datang lagi ke ibunya. Kemudian ditetapkanlah hari pernikahan, mau nikah dengan ibunya ini. Semuanya sudah setuju, ditetapkanlah tanggal pernikahan. Nah, ketika sudah ditetapkan tanggal pernikahan, tanggal sekian, ternyata sudah disiapkan hal yang mewah begitu. Kalau mau pernikahan kan sewa panggung, sekarang sewa hadro begitu. Kalau sekarang udah mahal. Akhirnya setelah itu kudrat iradatnya Allah, H-3 pelaksanaan akad nikah, si ibu ini yang mau nikah ini meninggal, wafat. Nah, karena wafat seperti ini keluarga wanita bingung nih. Ini udah keluar uang banyak, harus gimana gitu. Ini rugi sekali. Akhirnya berkumpulan mereka, ini gimana nih? Udah ada nikahin sama si Fatimah begitu. Akhirnya berunding. Akhirnya diputuskanlah Fatimah yang menggantikan ibunya untuk duduk di pelaminan. Ini si orang ini ya yang meminta Fatimah dari itu. Ya Allah, terima kasih ya Allah berikan Fatimah. Gitu ya. Nah itulah itu sekelumit cerita tentang rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita meminta, asalkan kita bersyukur, insya Allah Allah akan selalu bersama kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cakap pamitannya terus dengan kira sabar terkait ada mulai atau rutinnya kira. Insyaallah kami mengkaji orang kecil-kecil orang iya orang nahan saya kita tentang ibu kofilnya karena orang segera lain, segera hilang, segera lupa. Ternyata ketika sudah dibaca ternyata banyak kisah-kisah yang menarik Bapak Ibu, dan ini sesuai dengan kebiasaan kita. Mudah-mudahan mengenang dengan kita gitu ya. Karena ini dulu ditulisnya itu pada 300 Hijriah, sehingga belum ada yang namanya ilmu tasawuf, itu belum bahasa di belakang. Jadi kalau dilihat ini termasuknya ke dalam ilmu tasawuf karena di dalamnya itu adalah nasihat insya Allah gitu ya. Nah ini adalah Abu Laith As-Samarqandi yang merupakan pengikut atau dari mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan berkah dari sahabat-sahabat dan tabi'in Nabi, dan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Maka saja ditutup seperti biasa. Quran zikir hasbi rabbi. Bismillahirrahmanirrahim.
Hasbi Rabbi ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi ma fi qalbi Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'adhi ni'amahu wa yukabi manzilahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shrah bis salati alaihi sudurana wa yassir biha amrana farij biha umana wa kshif biha umana wa qaddim biha ujulana wa aslih biha awalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha tawbatana wa ansur biha hujjatana wa anis biha wa syahadana wa rahmat biha dhurmatana wa tahhir biha asinatina wa asbih biha maradana wa anfa biha darajatina fid dunya wal akhirah wa ja'alna bainana wa bainana wa min hawtina wa min tahtina wa fawqina wa hayatina wa mautina wa fi kuburina wa syahidna wa tila yawmal qiyamati ala rubusina wa sakir biha mawasina sanatina wa adil barakati hari ala al-nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aminun wa la tufarriq bainana wa bainahu hatta qadaqalahu wa tumina ila jawadihil karim wa la dinana alaihi min nabiyina wa siddiqina wa syuhada wa salihin wa ulaika rafiqa Allahumma inna as'aluka min al-khayri kullihi ajlihi wa ajlihi ma limtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma limtu minhu wa ma lam a'lam Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ul Qur'anil karim wa bi jahi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi a'mali salihah hasil maqasidana maka kerjakan sadaya hajat masing-masing ya Allah ya Allah Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakatul Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin di pribadi secekapkan sakit baik Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.